Bagian firman Tuhan bagi kita terbaca dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Kitab Mazmur pasal 66 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara bahkan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, saya memberikan tema perenungan bagi kita. Allah mengerjakan kebaikan bagi anak-anaknya. Allah mengerjakan kebaikan bagi anak-anaknya. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak yang terkasih, Allah yang kita sembah adalah Allah yang terus berkarya di dalam kehidupan kita manusia. Bahkan juga Dia adalah Allah yang terus menuntun manusia ke jalan yang benar. Tentu hal itu dikarenakan bahwa Allah sangat mengasihi, bahwa Allah sangat mencintai manusia, sehingga Ia tidak pernah sedikit pun ingin meninggalkan karya tangannya. Bisa lihat saja dalam kisah penciptaan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah ada dalam rancangan kebaikannya. Ia tidak pernah meninggalkan manusia. Bahkan dalam keterbatasan manusia, Allah pun sadar atau tidak sadar, Ia juga selalu menyatakan pertolongannya. Tentu Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, dengan kesadaran demikianlah, tentu manusia yang hidup di sepanjang zaman, kita juga akan menjalani kehidupan dengan penuh ungkapan syukur, bahkan juga dengan penuh pengharapan. Kalau kita sadar Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita tidak menyadari Ia terus berkarya dalam hidup kita, maka sangat sulit kita memahami bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Pertanyaan seriusnya ialah, apakah kita sungguh menyadari kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini? Mungkin kita mendapatkan berkat, ada dalam keadaan yang baik, kita mungkin bilang iya. Tetapi kalau kita diperhadapkan dengan situasi sulit, belum tentu. Mungkin kita yang bilang iya ketika ada dalam keadaan baik. Mungkin juga mulut yang sama akan katakan, hai, susah memang kita hidup dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, inilah juga yang dilakukan oleh pemazmur, bahwa ia juga sungguh menyadari dan telah menyaksikan langsung bahwa dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan, tentu pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan selalu mendatangkan kebaikan, sekalipun harus berhadapan dengan tekanan-tekanan yang ada di dalam kehidupan yang dijalani. Tetapi pemazmur tidak melihat bahwa tantangan-tantangan itu akan menghalangi pekerjaan Tuhan. Tetapi semakin ada tantangan-tantangan itu, maka umat, bahkan manusia yang hidup, semakin mengarahkan hidupnya seutuhnya hanya kepada Tuhan.
Hal itu berarti bahwa kehidupan manusia tidak bisa jauh daripada Tuhan, ya. Karena kalau jauh daripada Tuhan, maka akan sulit, ya, menemukan arti kehidupan yang sejati. Bahkan juga pemazmur sungguh menyadari pertolongan Tuhan amat nyata, ya, di dalam kehidupan yang ia jalani secara khusus. Bahkan dalam bagian kita pada saat ini, pemazmur pun kembali mengingatkan apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Bahwa ketika mereka keluar dari tempat perbudakan di Mesir, ya, mereka hendak menuju ke tanah yang Tuhan janjikan. Ketika mereka keluar, bahkan melakukan perjalanan, ya, mereka juga ada di tempat yang tidak bisa lagi mereka lakukan apa-apa, ya. Karena mereka berhadapan dengan laut teberau. Mau berenang ini laut ini agak sulit begitu. Bahkan juga mungkin ada yang protes, tidak bisa lagi melakukan apa-apa, ya, mempersalahkan Musa, ya. Kenapa sudah membawa kami keluar, tetapi pada ujungnya kita akan mengalami kebinasaan di sini. Dan di dalam keadaan demikian, bangsa Israel, ya, mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Laut seketika menjadi tanah kering, dan mereka dapat berjalan kaki melewati dengan penuh sukacita. Hal itu mau menunjukkan bahwa dalam keterbatasan ketidakmampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, berarti ada Tuhan, ya, yang akan bersama-sama bahkan menolong, ya, lebih khusus umat Israel pada waktu itu, sehingga mereka pun ada di dalam sukacita karena Tuhan, ya. Sebelumnya situasi mereka ada dalam pengeluhan, mempersalahkan, tetapi ketika mereka melihat Tuhan yang menolong, ya, maka mereka juga dapat bersukacita. Hal ini juga mau menggambarkan sebenarnya dalam kehidupan yang kita jalani, kalau kita melihat persoalan, jangan cepat-cepat kita mempersalahkan keadaan atau mengambil keputusan, tetapi kita dapat bersabar bahkan mengandalkan Tuhan. Hingga pada akhirnya kita juga akan melihat pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, termasuk juga di dalam perjalanan lembaga pendidikan di tempat ini. Tadi saya membaca di baliho, ya, kurang lebih 14 tahun, ya, Mama Kepala Sekolah mengabdikan diri, ya. Tentu jalan, ya, belum seperti ini, ya. Bahkan juga ada begitu banyak keterbatasan, ya. Mungkin gedung ini saja yang dipakai pada awalnya. Bahkan juga untuk melakukan pendidikan agak sulit, ya, karena jarak dari peserta didik ini sangat jauh. Betul, Mama Kepala Sekolah? Beserta dengan rekan-rekan guru yang lain. Tetapi yang namanya pengabdian, melayani Tuhan, ya, memanusiakan manusia dengan cara mendidik, ya, maka segala upaya dipikirkan. Bahkan juga melakukan begitu banyak hal demi terjadinya kemajuan. Saya mau katakan, kalau SD Impres Siliwuku bahkan SMP sudah terlihat ada begitu banyak kemajuan, itu bukan karena usaha kita manusia semata, ya. Ada Tuhan di balik itu semua, ya. Bahkan juga ada Tuhan yang bersama-sama, ya. Ketika Mama Kepala Sekolah, bahkan guru-guru yang masih ada bahkan sudah pergi, boleh melihat, menyaksikan, ya, ada begitu banyak anak-anak didik yang sudah mengalami keberhasilan, ya, karena esensi dari belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu, begitu. Jadi kalau adik-adik masuk di sini tidak tahu, ketika sudah tahu itu bersyukur sudah, ya, pengabdian dari guru-guru. Kalau saya Bapak Ibu disuruh jadi guru, saya tidak mau juga.
Karena sangat sulit begitu menjadi guru. Apalagi kita mengajar anak-anak yang masih dalam usia dini, apalagi usia PAUD, apalagi usia kelas 1, harus kasih belajar membaca ulang-ulang ya. Ada yang tingkatan pengetahuan dia sudah tahu membaca, tahu menghitung. Ada yang lambat begitu. Tetapi tugas guru dia ulang-ulang saja begitu ya. Tidak semua juga orang dapat bertahan ya. Saya saja pengalaman mengajar anak sekolah minggu. Saya suruh dorang berhadapan, dorang main mata lagi. Dorang melihat, dorang izin lagi lari lah. Saya bilang kayaknya sulit saya jadi guru. Jadi panggilan menjadi guru juga ketika Bapak Ibu di sini yang mengabdikan diri berhasil melakukan tugas dan tanggung jawab, bahkan bertahan ya. Itu karena Tuhan ya. Kalau masih jadi guru honor itu berat, banyak godaan. Berapa juga yang kita dapat. Kalau PTT ya lumayan. Kalau sudah pasti ya baru kita bilang masa depan sudah. Tapi kita bisa melihat dengan kesabaran, dengan ketekunan itu sendiri. Ya, saya seringkali bertanya bahwa sebenarnya yang dilihat oleh guru sekalipun pendapatan itu minim, tetapi tujuannya ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Sehingga di sini juga saya lihat ada orang tua peserta didik ya. Kalau guru mendedikasikan hidup mereka untuk mengabdi ya, berarti Bapak Ibu juga sebagai orang tua harus mendukung ya. Memang benar ya. Ketika mengarahkan mendidik ilmu pengetahuan, Bapak Ibu guru sudah yang punya tugas. Tetapi sebenarnya yang menjadi orang tua juga sebenarnya orang tua yang di rumah ya, mengarahkan anak-anak itu sendiri ya. Karena kadang kalau anak-anak kita pintar ya, kita bilang siapa dulu dia punya orang tua toh. Tapi kalau dia tidak tahu apa-apa kita kasih salah ini guru ini. Padahal kita tidak pernah dukung anak-anak ini untuk datang ke sekolah begitu. Nah, ini juga menjadi perenungan kita bersama untuk kita semakin mencerdaskan kehidupan bangsa ya melalui lembaga pendidikan ini ya. Memang tidak mudah kita jalani, tetapi yakinlah ya, ketika kita selalu bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan ya, maka segala sesuatu juga akan mungkin kita maknai secara bersama-sama. Mungkin pada hari ini kita lihat terbatas seperti ini, tetapi ke depannya pasti akan terjadi begitu banyak perubahan ya. Dan apa yang telah dilakukan oleh Mama Kepala Sekolah secara khusus tentu itu sudah berhasil ya, merintis bahkan ada di dalam proses-proses selanjutnya. Sehingga upaya ini juga dapat dipertahankan oleh seluruh pihak yang ada di lembaga pendidikan di tempat ini. Bahkan juga kita dapat saling mendukung ya, agar terciptanya kehidupan yang baik. Bahkan anak-anak yang ada ya, itu juga dapat mereka belajar dengan baik dalam upaya ya. Apalagi ada banyak tantangan sekarang ini. Dan juga saya sedikit lucu juga ya, pengalaman pelayanan karena COVID-19 ya, guru-guru harus lebih antar tugas ke rumah-rumah ya. Setiap tahun di sini, di tempat lain antar tugas ya, anak-anak SD kelas 1 dan kelas 2. Namanya antar tugas di rumah ya. Kalau guru antar, pas kembali hasil lembar jawaban benar semua, tidak ada yang salah begitu, dapat 10 semua. Kita juga kadang orang tua guru bangga juga, bingung juga mau kasih peringkat. Sebenarnya ada kekhawatiran di sana juga toh. Kita punya kritik, apakah benar apa yang tertuang itu mewakili prestasi anak-anak atau tidak. Itu juga menjadi bagian kita. Tetapi apapun yang kita maknai itu, kita tetap serahkan semuanya kepada Tuhan ya, dapat saling mendukung sehingga segala sesuatu kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya Tuhan pun ya akan melakukan bagiannya yang luar biasa di dalam kehidupan yang kita jalani. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita, menguatkan kita untuk kita terus melakukan setiap pelayanan panggilan hidup kita dengan terus mengandalkan Tuhan. Amin.